Saudara Presiden Prabowo Subianto kembali mengundang para konglomerat ke Istana Negara Jumat siang. Kedatangan hari ini adalah kali kedua setelah Kamis sore kemarin 8 konglomerat bertemu Presiden Prabowo. Pertemuan undangan. Iya, undangan apa Pak? Apa itu Pak? Belum tahu. Oke. Ada tamu negara juga Pak? Ini spesifiknya ke program prioritas pemerintah juga Pak Agwan. Betul. ada salah satunya soal PSN atau Bukan. MBG atau Danantara Pak? Banyak dibahas. Tapi dua itu termasuk yang investasi ya Pak? Indonesia semakin gelap. Prabowo undang 8 konglomerat ke istana. Siapa yang diuntungkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di sini ada berita, diam-diam Presiden Prabowo telah mengundang 8 konglomerat besar ke istana. Dari Sugianto Kusuma alias Aguan, Antoni Salim, Prayogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Thohir, James Riyadi, hingga Tommy Winata. Semuanya pun berkumpul dalam pertemuan eksklusif bersama Presiden. Pertemuan ini baru bocor ke publik, yaitu sehari setelahnya, melalui unggahan Instagram Sekretariat Kabinet. Di sini tampak dari luar, pertemuan ini mungkin terlihat seperti pembicaraan ekonomi biasa. Tapi mari kita bertanya lebih dalam, apa sebenarnya yang dibicarakan dalam ruangan tertutup itu? Dan apa kepentingan di baliknya? Lalu mengapa harus tertutup dari rakyat? Di sini Presiden Prabowo menyebut bahwa diskusi tersebut membahas program makan bergizi gratis, infrastruktur, serta swasembada pangan dan energi. Namun sob, di balik jargon kesejahteraan rakyat, di sini publik seolah ada kekhawatiran bahwa pertemuan ini justru akan memperkuat cengkraman oligarki terhadap kebijakan negara. Dan belajar dari era Jokowi, bahkan proyek-proyek oligarki pun dibalut dengan PSN atau proyek strategis nasional, yang tentu saja akhirnya menimbulkan banyak penindasan di sana-sini. Yang tidak mau menjual dikriminalisasi. Saksinya ada, buktinya ada, orangnya ada. Dan bukan cuma satu, banyak. Kita bisa bayangkan dengan sisi kemanusiaan kita, pemilik tanah sudah sepuh dalam kondisi sakit dengan selang oksigen dipasang, dipaksa tanda tangan untuk melepaskan haknya. Dan ada oknum polisi di situ, ada oknum pengacara di situ. Ini apa? Kemana negara? Ini sezolim-zolimnya. Karena saya mulai paham, mulai mengerti kenapa selama ini pengurukan yang begitu masif, pemagaran yang begitu masif, semua pejabat diam di kabupaten maupun di provinsi Banten. Kenapa? Karena mereka lah yang menangani produk-produk perda ini. Kami perlu sampaikan bahwa apa yang disampaikan di media-media melalui buzzer-buzzer mereka itu adalah sama sekali bohong besar. Karena kami yang mengalami langsung di tempat. Wallahi ada sawah yang diuruk, yang menggarapnya sama sekali tidak tahu. 1 pekan lagi akan panen, padi sudah kuning, tinggal panen, diuruk secara semena-mena. Wallahi ada sungai yang diuruk sehingga air tidak bisa mengairi sawah dan tambak. Wallahi ada tambak yang diuruk secara semena-mena. Ada tanah wakaf yang diuruk, dijual semena-mena. Dan ini merupakan ekses dari keserakahan para pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, sehingga yang menjadi korban ada rakyat kecil. Ditambah keserakahan oknum-oknum yang ada di atas. Artinya bahwa ini betul-betul secara sistemik, secara terstruktur, kejahatan kemanusiaan ini dari atas sampai bawah, atau kalau dibulak-balik dari atas sampai bawah itu merata. Dan hari ini sampai dengan hari ini rakyat masih terus ditakut-takuti. Sedianya kami juga membawa bahan-bahan dan saksi di lapangan, tetapi mereka sangat ketakutan dan mereka masih sekarang agresif mendatangi pemilik-pemilik lahan. Bayangkan, yang tidak mau menjual dikriminalisasi. Saksinya ada, buktinya ada, orangnya ada. Dan bukan cuma satu, banyak. Kita bisa bayangkan dengan sisi kemanusiaan kita, pemilik tanah sudah sepuh dalam kondisi sakit dengan selang oksigen dipasang, dipaksa tanda tangan untuk melepaskan haknya.
Dan ada oknum polisi di situ, ada oknum pengacara di situ. Ini apa? Kemana negara? Ini zolim, sezolim-zolimnya. Di sini wajar bila publik lalu khawatir atas pertemuan yang terjadi di istana, yaitu antara Prabowo dengan 8 naga. Bahkan kajian politik Merah Putih di sini pun menyebut bahwa ada dugaan Prabowo pun telah masuk dalam perangkat oligarki Taipan. Memang sih, bukan menjadi rahasia umum. Kedekatan antara pemerintah dan Taipan seperti ini bukan barang baru di Indonesia. Di sini pun sejarah membuktikan ketika pengusaha besar terlalu dekat dengan kekuasaan, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun kerap kali lebih menguntungkan segelintir elit dibandingkan rakyat kecil. Sebenarnya kan tanpa ada pertemuan itu sebelumnya mereka sebagian besar kan sudah menjadi pendukung secara politik di belakang Prabowo dan ide-ide program kampanye Pak Prabowo gitu. Jadi untuk apa ada pertemuan lagi? Jadi kalau ada indikasi pertemuan lagi, ini makin melihat bahwa Pak Prabowo semakin membutuhkan pengusaha-pengusaha yang menjadi orang-orang paling kaya ini karena ada kondisi situasi ekonomi yang mendesak. Apa? Ya salah satunya adalah PHK. Jadi sektor di industri manufaktur ini kan sangat penting, tapi PHK-nya tahun lalu aja sudah 80.000 orang sekitar itu. Kemudian Januari, Februari itu sudah lebih dari 13.000 orang yang di PHK. Artinya memang perlu dukungan dari pihak swasta. Tapi kan sebenarnya masalahnya bukan itu. Masalahnya pelaku usaha ini kan juga akan sangat pragmatis untuk melihat saya dapat apa gitu dari kemudian mendukung pemerintahan. Nah ini yang dikhawatirkan makin banyak kawasan ekonomi khusus dan PSN yang konsesinya diberikan pada pengusaha-pengusaha super kaya ini. Kita bisa melihat sektor pangan, energi serta infrastruktur yang kini seolah-olah telah menjadi milik para pemodal besar. Bahkan pembangunan jalan tol di era Jokowi semuanya dilakukan oleh para pemodal besar. Dan jangan lupa sebenarnya jalan tol itu bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya. Itu dibikin oleh investor, oleh swasta. Ini satu HP 80 pakai duit siapa, Pak? Ya alhamdulillah, duit anak kampung. Duit anak kampung. Jadi nggak ada duit pemerintah. Jadi kalau ada orang bilang bangun jalan tol pakai uang pemerintah, itu bohong. Kita semua tahu, Prabowo dalam kampanyenya dulu sering berbicara tentang nasionalisme ekonomi, keberpihakan kepada rakyat kecil, dan kemandirian ekonomi nasional. Tapi setelah naik ke tampuk kekuasaan, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, apakah Prabowo akan tetap teguh pada prinsip-prinsip itu? Atau malah semakin mengakomodasi kepentingan konglomerat yang memiliki kepentingan di proyek-proyek besar? Salah satu isu utama yang mencuat adalah Badan Pengelola Investasi dan Antara. Lembaga ini pun digadang-gadang sebagai super holding BUMN. Tapi siapa sebenarnya yang diuntungkan? Kabarnya Danantara akan mengelola aset negara, yaitu senilai 14.000 triliun rupiah. Dan secara mencurigakan, posisi-posisi jabatan strategisnya diisi oleh orang-orang dekat Prabowo, mulai dari Rosan Roslani hingga Erick Thohir. Dan semuanya memiliki hubungan erat antara kepentingan politik dan bisnis. Danantara ini pun diklaim akan bisa membawa investasi besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun nih sob, tanda-tanda bahaya saat ini mulai banyak yang bermunculan. Di sini pun banyak yang membandingkan Danantara dengan skandal 1MDB di Malaysia, di mana dana besar malah berujung pada korupsi kelas kakap yang pada akhirnya mengguncang perekonomian negara Malaysia. Dan jika tidak diawasi dengan ketat, tentu saja bukan tidak mungkin Danantara ini akan berubah menjadi mesin pencetak uang bagi para elit politik dan bisnis. Di sini DPR memang mengatakan akan mengawasi Danantara. Tapi apakah pengawasan ini cukup? Ataukah ini hanya formalitas belaka? Apalagi dengan pengelolaan yang serba tertutup, transparansi ini tentu saja menjadi isu besar yang perlu diperhatikan. Dan tentang nama-nama yang mengisi Danantara adalah orang-orang yang sebelumnya berada di Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Gibran. Dan tentu saja bukan sekedar kebetulan. Di sini pun ada asumsi ini adalah strategi
untuk memastikan bahwa kendali investasi negara tetap berada di lingkaran kekuasaan yang sama. Lalu bagaimana mungkin rakyat bisa percaya bahwa Danantara akan dikelola dengan independen jika orang-orang yang terlibat di dalamnya terkait erat dengan kepentingan politik? Dulu kita masih ingat, Prabowo mengkritik tajam kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Tapi sekarang, Prabowo sendiri justru telah menggandeng para konglomerat 9 naga dan membentuk badan investasi yang minim transparansi, lalu menyerahkan ekonomi negara ke tangan segelintir elit. Apakah ini yang disebut dengan keberpihakan kepada rakyat? Dengan semakin eratnya hubungan antara pemerintah dengan para taipan, tentu saja di sini rakyat harus lebih waspada. Karena akhirnya muncul pertanyaan besar, apakah kebijakan yang dibuat nanti akan benar-benar demi kepentingan rakyat atau hanya demi memperbesar pundi-pundi segelintir elit? Dan jika tidak ada transparansi serta pengawasan yang ketat, maka tidak mustahil masa depan Indonesia bisa jadi akan lebih gelap dari yang kita semua bayangkan. Lalu yang menjadi pertanyaan, jadi siapa sebenarnya yang diuntungkan dalam pemerintahan Prabowo ini? Rakyat atau para oligarki? Setelah mencermati segala fenomena yang terjadi di pemerintahan Prabowo Gibran saat ini, dalam batin saya akhirnya muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah pemerintahan Prabowo Gibran masih bisa dipercaya untuk membela rakyat, atau sudah menjadi bagian dari jaringan oligarki yang siap mengeruk kekayaan negara? Sobat RJ semuanya, mari kita diskusi atas kebijakan ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan tentu saja kita sebagai rakyat harus terus mengawasi jalannya pemerintahan saat ini. Kasus Rempang Eco City, kasus Pagar Laut dan PIK 2 sudah cukup sebagai bahan pelajaran. Jangan sampai negara berpihak kepada oligarki daripada ke rakyatnya sendiri. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.